Kondisi David Ozora, korban penganiayaan dari Mario Dandi Satrio, memasuki hari ke-42 sejak mendapatkan perawatan di rumah sakit dan kini sudah semakin membaik. Kabar itu disampaikan oleh Jonathan Latumahina, ayah David Ozora, melalui akun Twitternya @seksiksak pada Minggu 2 April. Menurut Jonathan, kondisi David di hari ke-42 ini terbagi atas dua hal. 1. Kesadaran kuantitatif sudah sangat baik, organ vital juga baik, tidak ada masalah. 2. Kesadaran kualitatif atau kognitif. Menurut tim dokter Rumah Sakit Mayapada, masih butuh long run karena banyak sekali asesmen yang harus dilakukan baik secara fisik maupun psikis. Sehingga rumah sakit membutuhkan waktu untuk terapi ini dengan protokol ketat dan home care observasi 6 bulan hingga 1 tahun. Meskipun hingga kini, David masih tetap dirawat di ruang ICU dan yang menggembirakan terapi yang dijalani David sudah memasuki latihan berjalan. Namun karena kondisi fisiknya masih rentan dan lemah sehingga mengakibatkan David seringkali mengalami demam, seperti yang terjadi pada Jumat lalu 31 Maret. Tiba-tiba David mengalami demam tinggi sampai 38,4 derajat Celcius. Jonathan juga menjelaskan oleh karena kondisi David tersebut, maka pihak Rumah Sakit Mayapada Kuningan Jakarta Selatan masih membutuhkan waktu untuk menjalani program terapi dengan protokol ketat dan home care observasi 6 bulan hingga 1 tahun. Sehingga ia sangat berharap dukungan dari masyarakat yang mendoakan kesembuhan anaknya, di mana David turut mengalami diffuse axonal injury atau cedera otak sangat berat. Sebelumnya, Melissa Anggraini, pengacara keluarga Jonathan Latumahina, sempat menyampaikan kondisi terkini David Ozora di medsos pada 27 Maret sembari menggarisbawahi sikap sang klien menolak diversi AG pacar Mario Dandi. Selain itu, pihak keluarga mensyukuri sekecil apapun kemajuan yang dicapai David Ozora setelah berhari-hari koma. Melissa Anggraini menyebut perjuangan kliennya masih panjang. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!